Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Adirio Randy Harenza dengan NIM 21052144006 dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengkabelan pada kabel UTP. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, kita akan membahas apa itu kabel UTP. Kabel UTP adalah kabel yang menyalurkan antar komputer dan komputer dari server kepada switch atau hub dan sebagainya. Kepanjangan dari UTP sendiri yaitu Unshielded Twitch Pair, yang artinya unshielded adalah jenis yang tidak mempunyai selubung pembungkus sehingga tidak tahan pada gangguan interferensi elektromagnetik, dan twitch pair yaitu terdiri dari pasang-pasangan kabel yang tersusun membentuk spiral atau berlilitan. Kabel UTP sendiri terdiri dari 4 pasang inti kabel yang saling berbelit, di mana masing-masing pasang mempunyai kode warna yang berbeda. Selanjutnya kita akan membahas mengenai standar pengkabelan. Pemasangan urutan kabel UTP umumnya mengikuti aturan standar internasional, yaitu TIA 568A dan TIA 568B. Alasan mengapa dibuat standarisasi T568A dan T568B adalah untuk menghindari terjadinya crosstalk pada jalur komunikasi di kabel UTP maupun kabel STP. Sebenarnya, apa itu crosstalk? Crosstalk adalah interferensi gelombang magnetik yang berasal dari sinyal listrik pada tiap kabel yang menghubungkan pin pada kabel. Hal ini terjadi karena menurut hukum fisika, di setiap listrik yang mengalir akan menghasilkan medan magnet, dan medan magnet tersebut akan menghambat sinyal data yang ditransfer. Untuk urutan T568A sendiri yaitu yang pertama putih hijau, kedua hijau, ketiga putih orange, keempat biru, kelima putih biru, keenam orange, ketujuh putih coklat, dan yang terakhir kedelapan warna coklat. Sedangkan untuk urutan T568B yang pertama putih orange, kedua orange, ketiga putih hijau, keempat biru, kelima putih biru, keenam hijau, ketujuh putih coklat, dan yang kedelapan coklat. Dari dua standar tersebut, dapat kita lihat pada standar T58B didapat dengan menukar urutan kabel pertama dengan ketiga dan urutan kedua dengan keenam pada standar T568A. Kabel UTP sendiri memiliki dua jenis susunan, yaitu straight dan cross. Kegunaan kabel straight adalah untuk menghubungkan perangkat yang berbeda, seperti menghubungkan server ke switch, komputer ke switch, hub ke wifi, router ke switch, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk kabel cross adalah berfungsi untuk menghubungkan antara jenis perangkat yang sama, seperti menghubungkan switch ke switch, komputer ke komputer, dan yang lain sebagainya. Kabel UTP dikelompokkan menggunakan istilah kategori atau biasa kita memanggilnya CAT. Kabel UTP dikategorikan berdasarkan kualitas transmisi data yang tersedia. Semakin tinggi kategorinya, maka semakin cepat juga transmisi data yang dilakukan. Untuk kategori yang pertama, merupakan kabel dengan kualitas transmisi terendah, yaitu sebesar 1 Mbps. Kabel dengan kategori ini hanya mendukung komunikasi suara analog saja sehingga kurang cocok untuk sistem modern saat ini. Untuk yang kategori 2, memiliki kecepatan transmisi data hingga 4 Mbps. Kabel dengan kategori ini telah mendukung data dan suara digital. Umumnya kabel ini digunakan pada jaringan dengan teknologi token ring oleh IBM. Namun seiring perkembangan zaman, kabel tipe ini sudah tidak cocok lagi digunakan pada sistem modern saat ini. Selanjutnya, kategori ketiga memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Bila ditinjau dari segi pengembangan teknologi Ethernet, kabel Cat3 memiliki kemampuan yang terendah karena memang hanya mendukung jaringan 10 basti saja. Umumnya kabel jenis ini digunakan pada jaringan IBM token ring dengan kecepatan 4 Mbps. Selanjutnya, kategori 4 memiliki kecepatan transmisi data hingga 16 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Untuk kategori 5 memiliki kecepatan transmisi data hingga 100 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Kabel jenis kategori 5 ini juga dapat berjalan pada kecepatan transmisi data hingga 1 Gbps.
tetapi dengan syarat panjang kabel harus lebih pendek dari 100 meter. Selanjutnya kategori 5E. Kategori 5E ini merupakan bentuk peningkatan dari kabel UDP kategori 5 dengan kemampuan transmisi data hingga 1 Gbps atau pada kecepatan 10 atau 100 atau 1000 Mbps. Kabel jenis ini direkomendasikan pada penggunaan jaringan gigabit internet, meskipun kabel UDP kategori 6 lebih direkomendasikan untuk kinerja yang lebih optimal. Selanjutnya, kategori 6. Kabel UDP kategori 6 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Gbps dengan frekuensi komunikasi 250 MHz dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya, kabel jenis ini digunakan pada jaringan gigabit Ethernet dan 10G Ethernet dengan panjang hingga 55 meter. Kategori 6A. Kabel UDP kategori 6A merupakan bentuk peningkatan dari kabel UDP Cat 6 dengan frekuensi komunikasi yang lebih besar, yaitu 500 MHz. Selanjutnya, yang terakhir kategori 7. Kabel UDP kategori 7 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Gbps dengan frekuensi komunikasi hingga 600 MHz dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya, kabel jenis ini digunakan pada jaringan gigabit Ethernet dan 10G Ethernet dengan panjang hingga 100 meter. Selanjutnya, kita akan masuk ke kelebihan kabel UDP. Untuk kelebihan yang pertama yaitu instalasi dan pemeliharaannya yang cukup mudah. Yang kedua, harganya lebih murah. Yang ketiga, fleksibel. Dan yang keempat, tidak mengganggu jaringan secara keseluruhan apabila terjadi kerusakan pada kabel. Selanjutnya, saya akan mensimulasikan cara pemasangan UDP 568A menggunakan UDP kabel simulator. Yang pertama, kita klik tab to start untuk memulai. Kita gunakan tools gunting untuk membuka pembungkus kabel. Terus kabel lilitannya kita buka seperti ini. Karena masih dalam keadaan lilit, kita buka lilitannya menggunakan tools tangan. Setelah itu kita susun sesuai dengan aturan 568A, yaitu yang pertama warna putih hijau, warna putih orange, selanjutnya ialah warna biru. Setelah warna biru ada warna biru putih, yang terus selanjutnya adalah warna orange, warna coklat putih, dan yang terakhir adalah warna coklat. Setelah semua sudah tersusun, kita coba pasang konektornya dan pastikan semua kabel berada pada garis merah. Setelah dirasa sudah sesuai, kita gunakan tools stang untuk menjepitnya, lalu kita cek. Dan hasilnya yaitu berhasil dengan menggunakan standar 568A strike. Selanjutnya saya akan mensimulasikan cara pemasangan untuk tipe atau jenis UDP 568B. Seperti biasa, kita klik tab to start untuk memulai. Kita gunakan tools gunting untuk membuka bungkus kabel. Setelah itu kita sebar lilitannya supaya mudah untuk menyusunnya nanti. Seperti berikut. Kemudian karena kabel masih dalam keadaan berlilitan, kita buka menggunakan tools tangan satu persatu. Setelah itu kita susun berdasarkan urutan kabel 568B. Yang pertama ada warna
putih orange, selanjutnya orange, selanjutnya warna putih hijau, selanjutnya warna biru, setelah itu warna biru putih, selanjutnya warna hijau, next ada warna putih coklat, dan yang terakhir ada warna coklat. Kita susun dan rapikan terlebih dahulu supaya bisa sesuai pada garis merah pada konektor. Setelah dirasa cukup, kita pasang konektornya. Seperti biasa, kita pastikan semua kabel berada pada garis merah. Setelah itu kita gunakan tang untuk menjepit dan langsung saja kita cek. Dan sudah berhasil untuk pemasangan kabel UTP menggunakan standarisasi kabel 568B. Oke, cukup sekian video saya pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan materi maupun pengucapan atau tulisan yang saya bawakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.